Nasib ini sesungguhnya, hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar bagi kita. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, yang kami sembah dan agungkan di sepanjang kehidupan kami, saat ini kami seluruh umat-Mu hendak memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam peribadatan ini, sehingga segala pujian dan firman-Mu dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, yang kami kecap dari hari lepas hari, hingga memasuki hari Rabu ini. Di ibadah keluarga terjadwal kami terhimpun bersama seluruh anggota keluarga, memuliakan Tuhan tapi juga mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan karena hikmat yang Tuhan anugerahkan. Lalu Roh Kudus kiranya berkenan mendorong kami mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Mari silakan membuka 1 Petrus pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-6 berbunyi demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara yang di rumah, saya kira silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita dalam kebersamaan keluarga di ibadah keluarga hari Rabu ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menjelaskan lagi tentang siapa Petrus, lalu surat 1 Petrus ini, karena hari Minggu kemarin kita baru saja mengulas secara detail tentang latar belakang surat ini. Tapi paling tidak saudara pasti masih mengingat bahwa di saat sekitar tahun 61 atau 62 Masehi surat ini ditulis, kondisi orang Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Nero mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi secara badani, secara fisik mereka mengalami sesuatu yang tidak mudah. Nah Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, menyangkut hal itu, di kondisi itulah surat ini kemudian ditulis untuk meneguhkan, untuk menguatkan, supaya orang percaya di abad-abad pertama ini tetap bertahan di dalam imannya. Saya mengajak saudara untuk melihat secara khusus ayat 3, mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama karena kesalahan dan dosa. Dan orang yang menderita karena kesalahan dan dosa adalah wajar, adalah tepat kalau kemudian dia menderita. Tapi kalau saudara melihat ayat yang ke-17, ini ditujukan kepada orang percaya. Kehidupannya benar, kehidupan penuh taat kepada Allah, lebih memilih menyembah Yesus Kristus daripada tergoda menyembah dewa-dewi pada waktu itu, lebih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus
ketimbang melakukan persekongkolan dalam ketidaksenonohan di ayat yang keempat pasal 4. Lalu mereka menderita. Petrus mengatakan itu penderitaan karena kebaikan. Dia katakan sebab lebih baik orang menderita karena kebenaran, karena kebaikan. Seakan mau berkata kepada saudara bahwa menjadi seorang Kristen, juga mau berkata kepada penerima surat ini, identiknya orang Kristen itu identik dengan penderitaan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, dalam rangka meneguhkan ungkapan bahwa menjadi seorang Kristen harus siap menderita, Bapak Ibu Saudara, pasal 4 ayat 1 sampai 6 diuraikan sedemikian rupa supaya kita menemukan alasan mengapa penderitaan itu harus disikapi dengan benar oleh seorang percaya. Tolong lihat ayat yang pertama di pasal 4. Ini penting sekali, ini landasannya. Bapak Ibu Saudara, Petrus mengatakan begini, dalam rangka melakukan penebusan bagi dunia, Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Di saat itulah proses penderitaan badani Yesus alami. Jadi seakan mau berkata kepada penerima surat, siapapun yang mau ikut Kristus berarti akan mengalami. Kan ngikut berarti bukan di depan Yesus. Kalau mengikut berarti aku harus di belakang. Maka apa yang dialami oleh pribadi yang aku ikuti, aku akan alami. Kalau Yesus pernah dihianati, kalau Yesus pernah didera, kalau Yesus pernah mengalami siksaan badani, maka seorang Kristen yang ngikut Yesus harus juga siap. Harus siap mengalami juga itu konsekuensi, mengalami penderitaan itu. Makanya di ayat yang keempat memberi gambaran dua hal, bahwa yang pertama, seorang yang mengikut Yesus adalah orang yang juga harusnya siap menderita badani sebagaimana dialami oleh Yesus. Ini catatan yang pertama di ayat yang keempat. Bagian kedua maknanya adalah ketika Yesus menderita badani itu, tetapi secara roh dia mengalami kehidupan yang lain. Menurut ayatnya yang ke-18 sampai 21 pasal 3 kita menemukan bahwa Yesus berpisah dengan tubuh jasmaninya menuju ke alam roh. Ini luar biasa untuk saudara pahami. Kalau ada yang bertanya, apa nasib mereka yang tidak percaya pada Yesus sebelum Yesus ada? Apa nasib orang yang tidak kenal keselamatan sebelum Yesus? Kalau saudara baca ayat 18, 19, 20, saudara akan menemukan jawabannya. Bahwa ketika Yesus menderita jasmani, mengalami kehidupan roh, kematian, dia menuju dunia orang mati untuk memberitakan kebenaran Injil itu. Supaya mereka yang tidak kenal keselamatan juga diselamatkan. Jadi saya kira ini jawabannya. Kalau ada yang tanya, terus bagaimana nasib yang mereka yang sebelum Yesus? Ya, di 3 hari itulah pekabaran Injil dilakukan. Bukan saya yang bilang, Petrus yang bilang. Kalau itu pasal 3 ayat 18, 19 dan 20. Makna keduanya mau bilang begini kepada saya dan saudara, ketika kita sudah cukup mengalami derita jasmani, seharusnya kita mengalami kehidupan roh yang lebih baik, yaitu kita menjauhkan diri dari dosa. Kehidupan rohani kita ditempa melalui pukulan badani, mengalami kehidupan yang lebih baik. Lihat ayat yang pertama. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, catatan yang kedua, tolong lihat ayat yang kedua. Kok penting sekali sih? Supaya ketika mengalami derita itu, mengikut Yesus, orang gak fokus pada penderitaan, tapi justru orang kembali fokus pada kehidupan rohani yang benar. Ayat yang kedua, satu bagian B dan ayat yang kedua bilang itu. Maksudnya begini, di tengah derita itu, itulah kesempatan untuk tidak berbuat dosa lagi, tapi membaharui kehidupan. Seakan Petrus mau beri tanda yang sangat penting. Penderitaan yang kau alami adalah ciri khas kekristenan. Karena engkau sudah hidup dalam ciri khas kekristenan itu, mengalami penindasan dan penderitaan, seharusnya ini kesempatan untuk tetap tidak jatuh dalam dosa, untuk tetap bertahan dari godaan. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa penting untuk bertahan dari berbagai godaan supaya kehidupan daging yang menggoda itu tidak terulang, melainkan kehidupan roh itu berupaya sebaik mungkin dilakukan. Kita menemukan jawaban di ayat 3 dan ayat yang keempat. Karena kekristenan itu bagaikan di etalase, orang akan lihat kehidupan saudara, kata Petrus, dan mereka akan berupaya untuk menjatuhkanmu. Coba lihat ayat yang keempat.
Kalau perlu membuat fitnah yang luar biasa supaya engkau mengalami derita yang luar biasa. Petrus bilang begitu. Maka adalah kesempatan untuk tetap bertahan di dalam kebenaran, supaya ketika kita ditonton dalam tanda kutip, kita tidak ditemukan kesalahan. Tetapi kalaupun karena kita baik dan benar dan kesalahan tidak ditemukan, kita mengalami fitnah, kembali di uraian pertama tadi, adalah lebih baik menderita demi kebaikan dan kebenaran. Oke, ini catatan ketiga. Terakhir yang keempat, enak kali mereka yang menghancurkan, mereka yang memfitnah, mereka yang membuat kita menderita. Terus mereka ganjarannya apa? Terus apa? Terus kami terus menderita sebagai seorang percaya. Barangkali itu ada dialog yang terjadi di surat itu. Lalu Petrus menjawab hal yang luar biasa di ayat yang kelima. Jangan berpikir bahwa mereka yang memfitnah, mereka yang menganiaya, mereka yang membuat penderitaan luar biasa ini Tuhan diamkan. Oh enggak, ayat 5 yang menjelaskan, satu saat akan tiba masanya, mereka akan dimintakan pertanggungan jawab. Oh, Tuhan tidak tutup mata kepada orang-orang seperti itulah. Kelak nanti bagian mereka akan dorang dapat. Pertanggungjawaban harus mereka buat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, nanti buka ya, Matius pasal 16 ayat 24. Juga bisa membuka Lukas pasal 9 ayat 23. Tuhan Yesus bilang begini di Matius pasal 16 ayat 24. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, satu, memikul salibnya, kalau versi Lukas 9:23, tiap-tiap hari, lalu mengikut aku. Saya sengaja mau angkat ini sebagai aplikasi pertama. Siapapun Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, yang katanya seorang Kristen, bahasa Yunaninya Kristein, sang pengikut Kristus itu. Ini kata Kristen itu ejekan, nama paling perdana muncul di kitab Kisah Rasul, nama Kristen itu ejekan sebenarnya. Oh, si pengikut Yesus yang mati itu, mati kodong, mati kasihan. Jadi itu sebenarnya hinaan. Nah, ketika saudara dan saya berkata, aku seorang Kristen, pengikut Yesus, 3 hal seharus saya dan saudara penuhi. Yang pertama, menyangkal diri. Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku harus mengekang diriku. Kalau awalnya tukang marah, aku jaga-jaga jangan sampai bikin marah banyak. Kalau awalnya saya sulit mengampuni, aku harus melepaskan dengan sukacita pengampunan. Kalau awalnya saya susah banget melepas dari keinginan daging, aku harus melatih diri untuk sangkali semuanya. Oh, tidak mudah Bapak Ibu. Hal pertama, menyangkal diri itu bukan soal mudah. Karena engkau harus membiarkan Kristus yang hidup dalammu muncul di luar. Identitasku bukan nyoman lagi, tapi Kristus yang orang harus lihat ketika saya ngomong, ketika saya berperilaku. Orang harus lihat bukan nyoman, tapi Kristus. Oh, itu enggak mudah. Yang kedua, dia bilang memikul salibnya tiap-tiap hari. Tolong cek 2 teks yang saya sebutkan tadi, versi Matius maupun versi Lukas. Saudara akan menemukan salibnya dia pakai huruf kecil. Bukannya salibnya Yesus, tapi nyanya kita. Mau bilang begini, engkau tidak bisa memikul salib Kristus. Berat, dosa dunia yang dipikul. Salibnya berarti jatah saudara. Dan kalau merujuk 1 Korintus, dia bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan. Pikulanmu itu sudah Tuhan ukur, tidak melebihi. Maka yang harus dibuat adalah pikula. Oh, dan tidak mudah. Bicara soal pikulan Bapak Ibu, Josuke Koyama bilang begini di dalam bukunya, tidak ada gagang dalam salib, tidak ada gagang pada salib. Maka satu-satunya membawa salib bukan ditenteng begini, yang orang Kristen banyak pakai kalung salib. Enggak, tidak ada gagang pada salib, tidak bisa dipegang karena tidak ada gagang. Tidak ada gagang pada salib berarti satu-satunya bawa salib pikul. Bicara soal pikulan berarti bicara soal beratnya pikulan. Bicara soal berat akan bicara soal berapa kali saudara jatuh. Dan saya kira kalau saudara merujuk kisah Yesus Kristus, berapa kali Tuhan Yesus jatuh? Maka bicara soal pikulan salib, oh ini tidak mudah Bapak Ibu. Berapa lama? Versi Lukas bilang tiap-tiap hari kesian. Maka saya mau bilang kekristenan sangat identik dengan penderitaan.
Maka jika ada di antara saudara yang barangkali sedang bergumul saat ini dan punya persoalan saat ini, dan saudara bertanya kepada Tuhan, kok bisa jadi Kristen itu menderita? Ini jawabannya. Kalau saudara nggak menderita, saudara bukan seorang Kristen. Oh maaf, saya harus bilang begitu. Karena kekristenan identik dengan salib. Dan bicara soal salib, itu bicara soal penderitaan. Jadi menjadi Kristen, kita harus siap dalam penderitaan itu. Syarat ketiga dibilang, ikutlah aku, ngekor, jangan engkau yang tuntun Tuhan. Sebaliknya Tuhan yang tuntun engkau, bukan engkau yang arahkan ke tujuan, tapi Tuhanlah yang harus arahkan, makanya harus di belakang. Jadi tidak mudah menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu, maka saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Di pikulan yang saudara dan saya alami saat ini, penderitaan menjadi gambaran kekristenan. Tetapi ketika Tuhan berkata penderitaan menjadi ciri khas kekristenan, tidak berarti kemudian ini sulit dijalani. Kenapa saya bilang ini tidak sulit dijalani? Karena saudara tidak harus memikul sendiri. Karena saudara tidak harus menanggung sendiri. Di Injil Matius Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, pendampingan di deritamu selalu ada. Pikulan itu akan ditopangnya. Tapi pengertiannya, Tuhan tidak pernah mengangkat salibmu. Engkau harus memikulnya, tapi bersamanya hingga sampai ke ujung untuk disebut sebagai pemenang. Terakhir Bapak Ibu, pembalasan adalah hak Tuhan, Roma pasal 12. Sejalan dengan itu ayat yang kelima juga mengatakan hal yang sama. Jadi andai kata dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu di kantor, di perusahaan, di tengah masyarakat, di pergaulan sosial saudara, oleh karena label kekristenan saudara, oleh karena menjunjung kebenaran engkau harus tampil beda, dan justru karena tampil beda itu engkau dikucilkan. Justru karena hidup benar penderitaan saudara alami, saya mau bilang kepada Bapak Ibu sesuai dengan ayat 5 dan Roma 12 tadi saya mau katakan. Ada saatnya, ada waktunya, ada masanya. Kebenaran itu akan menjadi pemenang. Persoalannya, saudara dan saya, apakah bersedia menderita untuk kebenaran dan kebaikan itu? Apakah saya dan saudara menderita, bersedia untuk menanggung konsekuensi yang tidak mudah ketika menjadi seorang yang percaya? Saya kira Bapak Ibu akan memilih ya. Namun tidak mudah. Serahkan bersama Tuhan perjalanan hidup saudara. Saya tidak tahu apakah yang sedang nonton YouTube ini, barangkali untuk saudaralah firman itu. Yang sedang terpojok barangkali menunggu hasil pemeriksaan swabnya barangkali. Dan saudara menyebut ini salib yang tiada berhenti, saya nggak tahu. Atau saudara yang sedang jatuh bangun di bisnis dan usaha barangkali, mungkin itu salib saudara. Atau anak-anak saudara, atau apapun. Atau keluarga rumah tangga saudara. Dan saudara berkata kapan penderitaan itu berakhir, saya mau bilang, jangan buang salib itu. Pikul saja. Karena justru dengan menderita, kekristenanmu menjadi nyata. Jangan pikul sendiri. Saya percaya Tuhan menolong saudara untuk tuntaskan pikulan saudara hingga tiba sebagai pemenang. Tuhan berkati Bapak Ibu, tetap semangat dalam Tuhan. Kekristenan saudara adalah salib saudara. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, mari kita bawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam hidup di tengah warna apapun kehidupan kami bersyukur di pahit manis perjalanan, di susah senang kami, kehadiran-Mu selalu nyata, menopang dan menolong kami. Termasuk di hari ini ketika persekutuan ibadah keluarga kami selenggarakan di rumah masing-masing, firman Tuhan kembali diberitakan, kami diteguhkan, kami kembali ditenangkan. Tidak mudah menjadi seorang Kristen dengan label penderitaan, memikul salib di beban yang tidak mudah tiap-tiap hari ternyata harus kami jalani. Sepertinya dunia tidak adil, melihat orang lain begitu berhasil, melihat orang lain seakan tidak punya masalah, melihat mereka yang berbuat salah dan tidak benar justru semakin jaya. Tapi hari ini kami diingatkan, adalah lebih baik menderita karena kebenaran dan kebaikan. Kami tidak perlu iri hati, karena derita ini adalah sesungguhnya mahkota kelak yang dijanjikan. Sehingga kami kembali kuat dengan firman Tuhan ini. Namun tolonglah kami, jika kemudian pikulan ini tak sanggup lagi, kuatkanlah kami. Namun tolonglah kami, jika kaki kami mulai tertatih untuk menempuh perjalanan yang tak mudah ini, kokohkanlah kembali kami. Atau ketika Tuhan dapati terang kami mulai redup oleh karena kegelapan mengurung kami dan menggoda kami untuk jatuh, Bapa, tuangkanlah minyak-Mu kembali, agar api kami tetap menyala dan membara, bersaksi tentang Engkau yang luar biasa di jatuh bangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan dan menopang kami. Di syafaat ini hamba mau berdoa secara khusus untuk tiap keluarga yang saat ini sedang tertunduk berdoa bersama di rumah. Dalam kesatuan kami bersyafaat kepadamu, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan, tidak ada satu pribadi pun yang lepas dari mata kasih-Mu. Jika saat ini Tuhan sedang mendapati beberapa mereka yang sedang tertunduk mulai goyah iman, teguhkanlah. Mulai kehilangan pengharapan, kuatkanlah. Jika beberapa di antara Tuhan menemui mereka sedang mengalami jalan buntu, kami mau percaya di mana tidak ada jalan, Tuhan pasti membuka jalan. Atau saat ini ketika Tuhan mendapati seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga, suami dan istri sedang khawatir tentang masa depan rumah tangga, termasuk anak-anak dan keluarganya, di kondisi COVID yang luar biasa ini memberi efek besar yang tidak mudah harus ditanggung. Untuk mereka, hamba berdoa bersama semua yang bersatu hati saat ini. Kalau Engkau adalah juru selamat kami dari dulu, sekarang hingga esok hari dan ke depan, maka kami percaya masa depan rumah tangga dan keluarga kami ada di genggaman tangan Tuhan. Tidak ditentukan oleh jebitan kondisi karena COVID ini, tidak ditentukan karena keruntuhan ekonomi dunia sekalipun. Kami percaya rumah tangga dan keluarga kami, anak-anak kami bermasa depan di dalam Tuhan. Hanya tolonglah kami, sebab himpitan yang besar acap kali menggoyahkan kami. Teguhkanlah kami, agar kami boleh mengangkat kepala lagi, menatap hari esok bersama Tuhan, menembus masa depan di tengah kemustahilan sekalipun. Sebab kami percaya di tiap salib itu kami tidak pernah memikul seorang diri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Syukur untuk kebersamaan ini.
Berkati semua pelayan yang terlibat, termasuk tim IT yang ada bersama-sama dengan kami, sehingga terselenggaranya video tuntunan ibadah-ibadah keluarga ini. Terpujilah namamu, biar setiap kami tetap memiliki semangat iman. Tiap beban kami yang tak mudah, tiap fungsi kami yang tak sama, tiap talenta yang berbeda-beda, kami mau terus maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Berkati serta kuduskanlah ya Tuhan, agar ungkapan syukur ini dapat menjadi alat-Mu dalam menebarkan cinta dan kasih-Mu di dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara umat Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari dan kerjakanlah firman Tuhan ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, warga Jemaat GPIB, Jemaat Piniel Palembang, terutama orang tua. Kita bagaikan busur, di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemanah, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh, serta cepat. Sebagai orang tua, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah agung. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Salah satu bentuk liukan busur panah atau orang tua adalah dengan mengantarkan anak-anak ke gereja untuk mengikuti kelas katekisasi. Dengan demikian, orang tua bersama gereja telah menyiapkan anak-anak melesat jauh, bagaikan anak panah, untuk menggapai masa depan bersama Tuhan. Mari antar anak-anak saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi reguler yang pendaftarannya telah kami buka. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Bersama saya juga ada Vikaris. Silakan perkenalkan diri, Vikaris. Shalom semuanya, perkenalkan saya dengan Vikaris Morewaru. Saya akan mendampingi Bapak Pendeta Nyoman Jepun dalam mengajar di kelas katekisasi reguler saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami adalah tim pengajar yang nantinya akan melakukan tanggung jawab mengajar katekisasi di kelas reguler secara virtual. Ruangan ini akan digunakan oleh kami untuk mendampingi
membekali anak-anak Bapak Ibu Saudara dalam kelas katekisasi reguler dalam bentuk virtual. Kita tidak lagi menggunakan bentuk konvensional oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di kelas katekisasi 2020-2021 di kantor gereja untuk mendapatkan formulir ini. Tolong jangan lupa membawa akte kelahiran dari anak, kemudian juga surat baptis dari anak, bahkan kami juga membutuhkan surat akte perkawinan catatan sipil, akte nikah catatan sipil maupun pemberkatan perkawinan. Mengapa surat-surat dibutuhkan? Untuk mencocokkan data-data nanti ketika pelaksanaan katekisasi itu akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti video ini yang barangkali berasal dari di luar GPIB Peniel Palembang, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu dalam rangka mengikuti katekisasi, tentunya warga jemaat GPIB. Lalu ada hal khusus yang harus dilengkapi yang di luar Peniel Palembang, yaitu saudara mohon menghubungi majelis jemaat, dalam hal ini ketua majelis jemaat, untuk mendapatkan surat khusus yang akan dikirimkan kepada kami supaya Bapak Ibu pun terdaftar di kelas katekisasi reguler dengan metode dan buku yang sama dan seragam di GPIB. Bagaimana dengan yang di luar? Semuanya dalam bentuk pelayanan, sehingga tidak ada memungut biaya apapun dalam hal pendaftaran hingga selesainya pelaksanaan. Bagi warga jemaat Peniel Palembang akan diteguhkan di gedung gereja, saudara yang berasal dari gereja lain tentunya akan kami surati untuk kemudian melaksanakan peneguhan di jemaat masing-masing. Kami ingatkan sudah mulai dibuka pendaftaran, silakan bergegas. Mari antar anak-anak Bapak Ibu untuk membentuk generasi muda yang mengerti tentang Tuhan dan kebenarannya melalui firman-Nya serta kehidupan sosial dalam bentuk pemahaman Alkitab dalam konteks yang tepat. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Bagimu Tuhanku penebus yang